Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidina Umar dengan NIM 2130024 dari Prodi Teknik Elektro Industri. Kali ini saya akan mencoba mensimulasikan rangkaian low pass filter yang ada pada Jobsit 14 dari mata kuliah Praktikum Elektronika Analog dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Riki Maulana STMT. Pada Jobsit 14 ini terdapat rangkaian low pass filter. Rangkaian low pass filter adalah rangkaian yang hanya menyaring rangkaian dengan frekuensi rendah pada titik cut-off-nya. Pada Jobsit ini terdapat dua buah keluar output yang diminta, yaitu frekuensi dan bentuk gelombangnya pada oscilloscope. Nah, yang di sisi kiri ini adalah bentuk rangkaian yang ada pada Jobsit 14. Untuk mensimulasikannya pada Proteus, kita harus membuat terlebih dahulu bentuk rangkaiannya. Di sini terdapat sebuah OP-AMP yaitu LM741. Lalu terdapat sebuah kapasitor, lalu terdapat dua buah resistor. Nah, juga terdapat sebuah ground. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan masing-masing komponen. Lalu membuat sinyal input. Nah, bentuk seperti inilah bentuk rangkaian low pass filter. Kemudian kita menyesuaikan nilai dari masing-masing komponen. R1 nilainya 5.000 ohm, R2 adalah 10.000 ohm. Untuk nilai kapasitor 1 picofarad. Nah, untuk nilai U1 Vmin itu adalah nilainya 12 volt. Nah, pada langkah kerja ini juga terdapat inputnya, yaitu input pada amplitude 2 volt dan frekuensi 100 kHz. Amplitudenya 2 volt dan frekuensinya 1 kHz. Nah, jika dijalankan akan terlihat seperti ini. Pada rangkaian yang pertama ini kita diminta untuk menampilkan bentuk grafiknya. Untuk menampilkannya kita memilih pilihan grab mode dan frekuensi, lalu memblok pada tampilan. Langkah selanjutnya adalah add trace. Pada klik kanan graf, P1 pilih input, P2 pilih output, dan expression diisi dengan P2 atau P1. Add trace. Kemudian edit graph.
inilah bentuk pada grafik yang dihasilkan oleh rangkaian low pass filter ini. Dapat dilihat tegangannya semakin lama semakin turun. Itu karena low pass filter ini berfungsi untuk menyaring rangkaian yang memiliki sumber frekuensi yang rendah. Nah, kemudian kita lanjut pada rangkaian low pass filter yang kedua, yaitu untuk menampilkan bentuk gelombangnya. Nah, seperti inilah bentuk dari rangkaian low pass filter yang kedua. Di sini kita diminta untuk menampilkan bentuk gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian tersebut dengan menggunakan sebuah osiloskop. Untuk menjalankannya, pertama kita memulai jalankan rangkaian. Nah, seperti inilah bentuk dari sinyal sinyal input dan sinyal outputnya. Nah, pada sebuah signal generator, kita di sini dapat mengubah-ubah sinyal frekuensi dan amplitudenya. Pada tabel pengamatan kita diminta untuk menuliskan input, output, dan gain tegangan dengan beberapa perubahan frekuensi. Nah, untuk merubah frekuensi, kita merubahnya pada bagian frekuensi. Pertama adalah frekuensi 200 Hz. Seperti inilah bentuk dari gelombang 200 Hz pada rangkaian low pass filter. Kemudian jika kita naikkan frekuensinya ke 400, nah, dapat dilihat seperti inilah bentuk gelombang input dan outputnya pada frekuensi 400. Di sini dapat dilihat ya, kerapatan gelombangnya semakin rapat gitu. Kemudian jika dinaikkan menjadi 800, nah, gelombangnya semakin sempit. Dapat disimpulkan bahwa jika frekuensi pada signal generatornya diubah, maka bentuk gelombangnya akan semakin sempit. Kemudian jika diturunkan frekuensinya, maka kerapatan gelombangnya akan semakin lebar. Nah, itulah bentuk output dari rangkaian low pass filter yang ada pada Jobset 14. Selanjutnya saya akan mensimulasikan dari rangkaian Jobset 15. Selanjutnya adalah Jobset 15. Pada Jobset ini merupakan Jobset dengan rangkaian high pass filter. Itu X4 filter adalah filter yang berfungsi sebagai meloloskan frekuensi tinggi dan memblok atau melemahkan tegangan frekuensi rendah, sehingga dari banyak frekuensi yang masuk pada rangkaian filter yang diloloskan hanya tegangan pada frekuensi tinggi saja. Jadi filter high pass ini hanya meloloskan frekuensi tinggi saja dan tidak meloloskan frekuensi rendah. Kemudian pada Jobset 15 ini juga terdapat dua buah rangkaian yang dimana masing-masing ini sama ya, cuman kita hanya diminta untuk yang satu untuk menampilkan bentuk frekuensinya, yang kedua adalah bentuk gelombang yang ada pada osiloskop. Ini adalah bentuk rangkaian yang pertamanya untuk menampilkan bentuk frekuensi. Sama seperti Jobset 14 sebelumnya, di sini sudah terdapat sebuah rangkaian low high pass filter. Lalu untuk menampilkan bentuk gelombangnya, kita pilih grab mode dan frekuensi, lalu memblok pada bagian sini. Nah, pada grab mode ini, pada frekuensi ini kita add trace, kita probe, pilih input, probe 2 adalah output, lalu expressionnya adalah 2 OP1. Oke. Lalu edit graph, pilih input, stop. Pada stop frekuensinya adalah
diisi dengan 100 kHz. Simulate, yes. Nah, seperti inilah bentuk gelombang yang ada pada high pass filter. Dapat di sini terlihat seperti berkebalikan ya dengan low pass filter tadi. Dapat dilihat di sini tegangannya semakin juga semakin bertambah nilai fasenya, semakin tinggi juga bentuk gelombangnya. Dapat disimpulkan bahwa tegangan yang difilterkan ini hanya tegangan tinggi saja. Kemudian untuk rangkaian selanjutnya kita diminta untuk menampilkan bentuk gelombang melalui osiloskop. Pada rangkaian yang kedua ini, pada job sheet 15 kita disuruh untuk menampilkan dari bentuk gelombang yang ada pada rangkaian melalui perangkat digital osiloskop. Nah, terlebih dahulu kita harus menjalankan rangkaian tersebut. Tempat di sini ada dua keluaran, yaitu PSM digital signal generator dan digital osiloskop. Nah, untuk merubah frekuensi kita menggunakan signal generator di sini. Pada job sheet 15 dikatakan bahwa atur frekuensi signal generator pada 200 Hz. Ini frekuensinya sudah 200 Hz dan ini adalah bentuk dari gelombang dengan frekuensi 200 Hz. Nah, pada job sheet 15 dikatakan bahwa kita harus merubah-ubah nilai frekuensi sesuai dengan nilai yang ada pada tabel. Di sini ada nilai 200, 400, 800, dan 1000. Jika kita merubah nilai frekuensi pada signal generator, yang akan terjadi adalah seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa tegangan bentuk gelombangnya akan semakin rapat dan juga nilai bentuk gelombang outputnya juga semakin tinggi. Lalu bagaimana jika kita merubahnya ke 800 Hz? Nah, hal inilah yang akan terjadi, yaitu bentuk gelombangnya akan semakin rapat dan bentuk gelombang outputnya juga semakin tinggi. Dapat disimpulkan bahwa jika semakin tinggi nilai frekuensi pada rangkaian high pass filter, maka keluaran dari bentuk gelombang outputnya juga semakin tinggi sesuai dengan frekuensinya dan akan semakin rapat juga. Jika frekuensinya diturunkan, maka bentuk gelombang outputnya juga akan semakin menjauh ya, tidak rapat, dan juga akan semakin memendek gelombang outputnya. Nah, seperti ini jika kita merubah frekuensinya, kita menaikkan dan kita turunkan. Nah, begitulah bentuk gelombang input dan output yang ada pada rangkaian high pass filter yang ada di job sheet 15. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai band pass filter yang ada pada job sheet 16. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai band pass filter, itu pada job sheet 16. Di sini adalah band pass filter adalah filter yang meluluskan tegangan dengan rentang frekuensi tertentu dan memblok atau melemahkan tegangan pada frekuensi di luar rentang frekuensi band pass filter. Wideband filter dibangun pada high band pass filter dan low pass filter yang disusun secara atau berurutan. Filter ini meluluskan frekuensi dengan bandwidth lebih lebar. Nah, seperti inilah bentuk rangkaian band pass filter ada pada job sheet 16. Ini saya sudah membuatkan rangkaiannya ya. Lalu langkah keduanya adalah atur frekuensi function generator sesuai tabel perbandingan amplitude 2 volt. Langkah awalnya kita harus menjalankan rangkaian pada job sheet 16 ini. Terdapat dua buah keluaran ya, yaitu signal generator dan digital osiloskop. Nah, pada langkah pertama adalah memasukkan amplitude 2 volt. Pada job sheet 16 ini kita diminta untuk menampilkan bentuk
menampilkan bentuk tegangan keluaran yang ada pada rangkaian dengan menggunakan digital oscilloscope. Di sini dapat dilihat pada tabel terdapat beberapa buah frekuensi ya, perubahan frekuensi yaitu dari 100, 250, 500, 750 dan seterusnya. Nah, untuk itu mari kita lakukan percobaannya dengan merubah nilai frekuensi. Yang pertama adalah nilai 100 Hz. Nah, ini adalah bentuk gelombang 100 Hz, tidak terlalu jelas ya. Kemudian jika kita merubahnya ke 250, nah, bentuk gelombangnya semakin terlihat, baik gelombang input maupun gelombang outputnya. Kemudian jika frekuensinya terus dinaikkan menjadi 500, nah di sini semakin jelas, semakin tinggi ya bentuk dari gelombangnya. Puncaknya semakin tinggi dan kerapatannya juga semakin rapat. Kemudian 750 Hz. Lalu 1 kHz. Nah, ini adalah 1 kHz. Dapat dilihat ya, gelombangnya semakin sempit. Nah, jika terus dinaikkan akan semakin sempit hingga 10 kHz. Nah, ini. Nah, dari perubahan frekuensi tadi kita dapat melihat bahwa bentuk dari gelombang inputnya semakin rapat dan bentuk gelombang outputnya juga semakin rapat, namun juga semakin memendek. Coba perhatikan, nah semakin memendek ya, hingga pada 10.000 Hz, 10 kHz ini tipis, sangat rendah sekali gelombang outputnya. Nah, jika terus diturunkan semakin tinggi. Nah, untuk kesimpulannya adalah ketika sinyal AC dimasukkan ke dalam rangkaian, C1 akan bereaksi terhadap sinyal dengan frekuensi rendah. Kapasitor akan menghambat sinyal dengan frekuensi rendah dan akan meloloskan sinyal yang memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Namun pada saat sinyal AC memasuki C2, sebagian sinyal dengan frekuensi tinggi akan dilewatkan oleh kapasitor menuju ground dan melewatkan sebagian yang lainnya. Dengan demikian, sinyal output yang keluar dari rangkaian telah disaring hingga rentang frekuensi tertentu saja. Lalu, band passive filter adalah filter atau penyaring frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu. Maksudnya dapat melewatkan sinyal di antara frekuensi batas bawah sampai frekuensi batas atasnya. Rentang frekuensi ini biasanya dinamakan dengan filter bandwidth. Yang kedua adalah nilai reaktansi kapasitor berbanding terbalik dengan besaran frekuensi arus yang diterimanya. Artinya semakin rendah frekuensi yang melalui kapasitor, maka nilai reaktansi kapasitornya semakin besar. Baiklah, cukup sekian dari percobaan simulasi yang saya lakukan pada job sheet 14, 15, dan 16. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.